lain dengan profesi tertentu yang dengan modus melakukan kegiatan dalam rangka profesinya, maka itu pun harus hati-hati. Tentunya tidak ada satu profesi pun yang SOP-nya itu adalah melanggar norma, pasti tidak ada, ya. Melanggar norma kesusilaan, norma hukum, apalagi norma agama, tidak ada lah ya. Sehingga kita juga harus sadar, mawas diri ketika kita berkomunikasi atau beraktivitas atau menggunakan jasa profesi tertentu, kemudian profesional ini melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma, kesusilaan dan sebagainya, ini harus diwaspadai, bisa ditolak. Yang pertama. Yang kedua, tentunya kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma kesusilaan, norma hukum, hingga norma agama, sehingga kita bisa hidup bermasyarakat dengan aman, tertib, ya, lancar, satu sama lain, hak dan kewajiban saling menghormati dan lain sebagainya. Dan tentunya siap menindaklanjuti setiap laporan yang masuk kepada kami. Itu 24 jam hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan himbauan dan edukasi. Kemudian petugas patroli kami juga ada hadir di tengah-tengah aktivitas masyarakat. Ada yang sadar gak sih ketika Bapak Humas PMJ berbicara, yang pertama ada senyuman dulu. Apa artinya kita tidak tahu. Terus yang kedua, ketika Bapak Humas PMJ menjawab pertanyaan dari wartawan, kok sepertinya kesana kemari ya, malah membahas tentang norma profesi seseorang, norma hukum, norma kesusilaan, norma agama. Bahkan netizen es cendol katanya sampai bingung untuk reaction statement dari Bapak Humas PMJ ini, karena dia nggak paham inti dari pembicaraannya itu seperti apa. Ada nggak sih netizen yang paham apa yang dibicarakan oleh Bapak ini? Katanya jangan melanggar norma hukum, norma kesusilaan, norma agama. Dan kita pun bertanya balik, bagaimana dengan kasus persekusi yang dialami oleh Doktif? Kok sampai sekarang seperti mulai menghilang ya Pak, tanpa ada kabar? Tadi lewat VT para pencari berita tanya ke Mpok Lela masalah penahanan NM yang bentar lagi tanggal 2. Tapi jawaban Mpok Lela muter-muter aja gitu. Aku udah lihat, tapi sulit untuk dianalisa. Nanti kalau ada update terbaru ya. Netizen es cendol sampai sulit untuk menganalisa, karena Mpok Lela ini katanya jawabannya muter-muter. Guys, mari kita kembali membuat video reaction terhadap pengacara Dr. Ejy Gladys. Tapi seperti biasa, kita bahas pakai nalarnya dari perspektif hukum dan ilmu sosial, biar nggak ikut-ikutan aja tanpa paham konteksnya. Kami belum yang dulu menanggapi itu, karena pada intinya secara resmi dari pihak kepolisian, ya, dari Polda Metro Jaya, belum menyampaikan apapun atau apapun terhadap kami terkait akun tersebut, dan kemudian memang kami juga belum mendapatkan surat kuasa dari kami untuk melakukan pendampingan terhadap laporan itu. Oke, jadi maksudnya pengacara belum bisa berkomentar karena belum ada kuasa untuk kasus laporan Nikita Mirzani terhadap kliennya. Bahkan beliau juga belum menerima pemberitahuan nih dari kepolisian. Nah, sampai di sini masih make sense lah ya, karena memang dalam praktik hukum surat kuasa itu hanya berlaku untuk satu kasus. Kemudian kita akan bahwa kami itu merupakan pidana, artinya dengan pasal 31 Undang-Undang 19 sebenarnya bukan begitu penyebutannya. Kalau disebut tentang pasal 31 adalah pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 28. Dan itu pun tentang intersepsi dan penyadapan. Yaitu dibenarkan intersepsi penyadapan terkait dokumen elektronik dan informasi elektronik berbeda dengan merekam. Nah, ini menarik nih. Di video yang ini beberapa hari sebelum wawancara sebelumnya, beliau sudah menjelaskan isi laporan, pasal yang dipakai, bahkan membedakan penyadapan dan perekaman. Jadi pertanyaannya guys, kalau memang belum tahu ada laporan dan belum dapat kuasa, kok beliau sudah tahu isinya? Bukan mau menuduh ya, tapi ini jadi aneh nggak sih? Kadang kalau memang belum tahu dan belum resmi jadi kuasa hukum di laporan tersebut, kenapa sudah membela dan membantah? Bahwa intisari dari pasal 31 dan 32 itu adalah terkait intersepsi dan penyadapan dan bukan rekaman. Jadi pada intinya ini juga jadi titik kritis ya guys, karena kalau kita cek secara lengkap, laporan Nikita Mirzani itu mencantumkan pasal 31 ayat 1 junto pasal 47 dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang ITE.
Jadi menurut saya ya, intisari pasal itu tidak cuma soal penyadapan guys. Pasal 31 memang berbicara tentang intersepsi alias penyadapan. Tapi di pasal 32-nya itu bicara tentang penguasaan, pengambilan, dan penyebaran informasi elektronik tanpa hak. Artinya delik ini bisa timbul dari tindakan merekam secara diam-diam lalu menyebarkannya ke pihak lain. Jadi menurut saya ya, saat pengacara hanya menyederhanakan sebagai ini soal penyadapan bukan perekaman, menurut saya itu terlalu sempit. Karena pasalnya sendiri memuat pasal alternatif yang lebih luas konteksnya. Jadi begini guys, dalam dunia hukum itu konsistensi pernyataan sangat penting, apalagi kalau kamu adalah seorang pengacara, profesi yang dipercaya untuk menyampaikan kebenaran hukum. Kalau pernyataan sendiri aja sering nggak nyambung antara satu video dengan video yang lain, ya gimana publik mau percaya bahwa yang kamu bela itu adalah kebenaran? Jangan-jangan yang salah bisa jadi tampak benar hanya karena pembelaan yang tidak konsisten. Ayo netizen yang cerdas, logis, dan tetap kritis. Bagaimana itu guys? Jadi abang netizen es cendol menyoroti soal laporan dari Nikita Mirzani kepada DRG. Kata bapak pengacara dari DRG, saya belum menerima surat kuasa atas laporan dari Nikita Mirzani kepada DRG. Artinya belum tahu apa-apa nih, belum mengerti atau bahkan belum mengetahui informasi bahwa ada laporan masuk untuk kliennya. Kata bapak DRG, pengacara dari DRG berdalih katanya belum mendapatkan surat kuasa. Tapi sebelum Nikita Mirzani membuat laporan khusus tentang perekaman dan penyebaran rekaman suara ke pihak kepolisian, bapak pengacara ini sudah ngomongin tentang penyedapan lah, perekaman lah. Dan di situ bapaknya tuh ngotot ngomongin tentang penyadapan, seolah-olah mengesampingkan perekaman secara diam-diam, apalagi menyebarkan ke sosial media. Hal itu yang membuat abang netizen es cendol ini merasa curiga. Kok bapak ini sudah tahu ya tentang akan adanya laporan dari Nikita Mirzani kepada DRG? Sudah ada statement yang dilakukan oleh pengacara DRG bahkan sebelum Nikita Mirzani membuat laporan untuk DRG. Makanya abang netizen es cendol ini bilang harus konsisten dong. Bagaimana publik mau percaya kalau Anda tidak konsisten untuk menyampaikan sesuatu? Terserah pihak pengacara bilang ini penyadapan bla 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 gitu ya, tapi semua keputusan itu ada di tangan penyidik. Tentang laporan dari Nikita Mirzani bukan berdasarkan statement dari pengacara DRG. Pada suka lupa sama apa yang mereka bilang sih. Pada suka lupa dengan apa yang mereka bilang. Emang cocok dah satu geng amnesia semua. Sampai ke pengacaranya pun syaratnya kalau bicara suka